Menerjang Agam, Sumatera Barat. Banjir bandang mengakibatkan jalan utama Lubuk Basung, Bukit Tinggi terputus. Proses pembersihan material banjir bandang dilakukan personel gabungan dengan turut mengerahkan satu alat berat. Banjir dipicu longsor dari Kelok 28 pada jalur Jalan Kelok 44 Maninjau Agam. Korban banjir bandang di Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih. Pengungsi di Musola SMA N1 Tanjung Raya ini masih menanti pasokan air bersih. Ada lebih kurang 14 jiwa yang mengungsi di sini. Kebutuhan dasarnya untuk makan udah di dalam dapur umum udah lancar alhamdulillah. Cuma air bersih yang kurang kami sekarang. Sudah itu air tempat berwudu di musola ini juga tidak ada kendala. Dan informasi terkini, saudara, kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rio, pasca banjir bandang bagaimana upaya pembersihan di permukiman warga hingga siang ini? Ya, Reza dan saudara, memang tadi pagi itu pembersihan sudah kembali dilanjutkan. Namun karena cuaca ekstrim, hujan yang cukup intensitas tinggi di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, itu menyebabkan petugas gabungan akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan sementara proses pembersihan material banjir bandang yang menghantam pemukiman dan jalur jalan utama yang menghubungkan Lubuk Basung dengan Kota Bukit Tinggi. Dan nantinya direncanakan pembersihan akan dilanjutkan jika cuaca sudah lebih membaik. Ya, penghentian ini diambil kebijakan untuk menghentikan pembersihan sementara ini dilakukan karena mengingat masih adanya potensi longsoran di daerah titik awal, yaitu di Kelok 28 pada jalur jalan Kelok 44 di Maninjau ini. Demikian, Reza. Ya, ketika memang masih ada potensi banjir susulan yang juga mengkhawatirkan bagi warga, lalu bagaimana dengan kondisi warga banjir bandang? Apakah memang sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah? Ya, sejauh ini untuk daerah Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, itu Nagari Maninjau, itu sejak tanggal 27 November yang lalu, itu warga sudah mengungsi. Ada 4 titik pengungsian yang disiapkan untuk warga yang mayoritas adalah di daerah masjid. Pertama di Musala Sekolah SMA 1 Negeri Tanjung Raya, yang kedua Masjid SMP Tanjung Raya, lalu di Masjid Agung dan Masjid di Kecamatan Tanjung Raya ini. Ada 4 titik yang ditempatkan untuk pengungsi. Sejauh ini memang pengungsi menyebutkan bahwasanya mereka untuk kebutuhan logistik dan perlengkapan tidur itu sudah sangat mencukupi, namun sejauh ini masih kekurangan untuk pasokan air bersih. Warga berharap nantinya pembangunan huntara yang direncanakan dibangun di Jorong Bancah itu bisa segera terrealisasi sehingga mereka bisa pindah ke tempat yang lebih layak lagi di huntara. Demikian, Reza. Iya Rio, ketika memang air bersih sulit, lalu bagaimana warga bisa mendapatkan air bersih baik itu untuk mandi dan juga kebutuhan sehari-hari? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari memang sejauh ini warga masih di-drop bantuannya dengan menggunakan air tangki untuk pasokan air bersih warga yang berada di pengungsian. Namun mengingat kondisi masih terjadinya longsor dan banjir bandang susulan, ini memutus akses ya untuk pendistribusian saluran air bersih bagi warga terdampak. Nah, jika terjadi banjir susulan sehingga ini terganggu penyaluran bantuan air bersih untuk warga yang terdampak terutama yang mengungsi di 4 titik pengungsian ini. Dan sejauh ini memang pemerintah daerah dan tim gabungan sudah terus mencoba upaya maksimal dan rencanakan juga akan dibangun sebuah jembatan Aramco di daerah Jorong Baru untuk mempermudah akses logistik bagi warga terdampak. Demikian, Reza. Ya, selain bantuan air bersih juga pasokan listrik yang juga sangat dibutuhkan bagi warga. Apalagi yang memang dibutuhkan bagi para pengungsi mengingat bahwa dikhawatirkan ada banjir bandang susulan. Ya, sejauh ini memang warga masih sangat dihantui dengan kondisi cuaca hingga masih besar potensi terjadinya banjir bandang susulan. Mengingat di daerah titik awal longsoran ini di titik 28, Kelok 28 ini masih ada material-material yang rapuh yang berkemungkinan besar akan longsor kembali jika cuaca hujan melanda di daerah kawasan Danau Maninjau. Dan saat ini memang untuk itu warga sangat berharap adanya percepatan pembangunan huntara yang sejak awal sudah direncanakan di daerah
Jorong Banca. Jika huntara ini bisa segera ditempati, warga tentu akan merasa lebih nyaman karena berada di tempat yang lebih aman dan jauh dari bencana. Demikian, Reza. Kita berharap juga hunian sementara segera dapat dibangun dan berdiri kokoh sehingga warga yang berada di posko pengungsian bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.